Kami percaya Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kami merasakannya dan kami telah melihatnya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kami. Selalu ada untuk kami, menyediakan semua yang kami butuhkan. Bahkan selalu memberkati dan menyediakan semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan hari ini kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami akan diberkati, kami akan dijamah Tuhan. Kami akan lihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap untuk dengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung hari ini. Selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Sebuah sukacita bisa melayani saudara semuanya di dalam minggu Paskah ini Bapak Ibu, karena di dalam 2 hari kita akan merayakan Jumat Agung. Haleluya Bapak Ibu. Saya sudah terus pantau persiapannya dan benar-benar sangat luar biasa, dan saya nggak sabar untuk saudara bisa lihat Jumat Agung dan Paskah ini bagaimana ibadah kita pasti akan menjadi berkat untuk banyak orang. Kita berikan terus yang terbaik buat Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semuanya pasti akan lihat hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan di ibadah Jumat Agung dan Paskah ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Nah hari ini ayo, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mungkin saudara familiar dengan ayat ini, karena kalau saudara perhatikan ini adalah ayat yang sudah kita bahas di dalam seri khotbah kemarin. Di mana saudara di seri khotbah tentang iman yang sudah saya bawa 2 minggu yang lalu, saya membahas tentang iman perwira yang luar biasa ini. Dan hari ini kita mau mengulangi sama-sama, tetapi tidak hanya kita mengulangi firman dan poin yang sudah saya bawakan, tapi kita mau lihat dari sisi yang berbeda kembali. Dan saya percaya bahwa kita semuanya pasti diberkati lewat firman Tuhan hari ini ya. Kita mau baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 10. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Sebelum saya lupa, tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat sebanyak-banyaknya ya. Saya lupa kalau nggak salah kemarin ada yang ngingetin saya. Ayo, saudara boleh sebanyak-banyaknya tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Mari baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Dan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta tolong kepadanya. Katanya, ia layak untuk engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Dan ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita sudah baca dan kita sudah merenungkan apa yang terjadi kepada hamba dari perwira Kapernaum itu, di mana dia menerima kesembuhan dari Tuhan, di mana perwira ini sungguh-sungguh mengasihi hambanya meskipun seharusnya nggak harus, meskipun bukan kewajibannya, tetapi kita lihat bahwa dia memiliki kasih yang sangat besar. Dan saudara, saya sudah sampaikan di dalam firman Tuhan di beberapa minggu yang lalu, saya ulangin sedikit poinnya ya supaya saudara ingat. Yang pertama adalah kita harus memiliki kasih. Kenapa? Karena kasih adalah bukti dari iman. Saudara kalau bilang dengan saya, saudara penuh dengan iman, saudara punya iman yang besar, ayo
buktikan itu dengan kasih saudara. Karena tidak mungkin seseorang bisa beriman tanpa dia mengasihi ya. Sebenarnya kalau dia tidak punya kasih artinya sebenarnya imannya itu patut dipertanyakan. Karena firman Tuhan dengan jelas sekali mengajarkan bahwa iman yang benar adalah iman yang disertai dengan kasih. Lalu saudara yang kedua kita sudah belajar bahwa kita harus mengerti posisi. Kita harus ingat apapun yang kita lakukan kita tidak akan pernah layak. Tapi kita bersyukur Tuhan yang melayakkan kita. Dan yang ketiga kita belajar bahwa ada keberanian dari perwira ini untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus sudah melayakkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara dari situ kita sudah belajar banyak hal-hal yang luar biasa. Nah hari ini kita mau lihat dari sisi yang lain. Kita mau belajar lebih dalam dari perwira ini. Nah hari ini saya beri firman Tuhan satu tema yaitu belajar dari perwira Kapernaum. Kita mau belajar dari pribadi orang ini. Kita mau belajar bagaimana dia memiliki sebuah sikap, bagaimana dia memiliki sebuah karakter yang membuat pada akhirnya dia bisa menerima mujizat itu dan akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena tanpa karakter-karakter yang akan kita bahas hari ini, tidak ada cara untuk perwira ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya berdoa bahwa lewat kebenaran firman hari ini, kita semuanya diberkati, kita semuanya ditolong Tuhan, dan kita semuanya juga bisa mengalami mujizat sama seperti perwira ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar yang pertama apa karakter yang dia miliki yang harus saudara dan saya miliki sebagai orang beriman. Saudara yang pertama kita bisa baca di ayatnya yang kedua. Dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Nah Bapak Ibu Saudara inilah yang pertama. Ya, satu karakter yang sangat luar biasa, satu karakter yang patut kita contoh adalah karakter yang dimiliki oleh perwira ini yang bisa kita baca di ayat yang kedua. Dikatakan dia punya hamba yang sangat dihargainya. Saudara, yang kita bisa pelajari dari perwira ini adalah yang pertama, kita harus menghargai semua orang. Sama-sama tulis di live chat, kita harus menghargai semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tinggal di zaman di mana menghargai itu menjadi sesuatu hal yang dilupakan. Saudara, seingat saya zaman dulu diajarkan tentang kita menghargai orang, sopan santun, ya kita memiliki tata krama, ya kalau nggak salah itu disebut budi pekerti, setuju ya sama saya. Nah tetapi hari-hari ini itu sudah mulai hilang, ya hari-hari ini sudah mulai ditinggalkan, ya dengan memakai nama kemajuan zaman, dengan memakai nama wah kita sudah orang modern, apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menghargai orang, ya kita kurang hormat dengan orang tua, kita kurang hormat dengan sesama, kita ya sudah melupakan yang namanya tata krama dan sopan santun. Padahal itu merupakan satu karakter yang sangat penting sekali. Saudara, perwira ini sangat patut kita contoh. Kenapa? Karena dia memiliki status, dia memiliki jabatan, dia memiliki kekayaan dan yang dia hargai ini bukan seorang teman, bukan seorang keluarga, tetapi yang dia hargai ini adalah seorang hamba, seorang budak. Bayangin Bapak Ibu Saudara bagaimana seorang budak, bayangin Bapak Ibu, aduh ya pada zaman itu saya sudah sampaikan di khotbahnya hari Minggu bahwa budak itu sama haknya seperti binatang. Jadi waktu tinggal di zaman Yesus, di setiap rumah itu pasti ada budak yang dianggap itu seperti binatang peliharaan. Jadi gak peduli orang ini mau makan apa, gak peduli dia itu hidupnya seperti apa, haknya pun tidak dihargai. Bahkan gak dianggap, dilihat aja enggak. Nah tetapi saya rasa perwira ini merupakan seseorang yang sangat berbeda di mana dia bisa menghargai hambanya ini. Karena itu saya belajar bahwa menghargai itu tidak hanya bicara tentang posisi. Saudara, orang bisa punya posisi yang tinggi tetapi dia tidak menghargai orang. Kita bisa lihat bahwa ada orang yang punya posisi yang sangat tinggi di dalam perusahaannya. Tetapi dia gak bisa menghargai orang di bawahnya. Nah itu bukan pemimpin yang baik, itu bukan orang yang punya karakter yang baik. Saya rasa bahwa orang yang punya karakter yang baik yang patut dicontoh adalah seperti orang ini. Di mana dia berada di atas tetapi dia mau menghargai yang di bawah. Saya berharap setiap jemaat doa pagi juga bisa mencontoh hal ini. Dan saya juga belajar, saya juga bertekad untuk saya mencontoh hal ini.
di mana saya tidak mau karena posisi saya sebagai seorang gembala, posisi saya sebagai seorang pendeta, di mana membuat saya nggak bisa menghargai orang lain. Ya, saya melihat itu di dalam beberapa orang, saya melihat itu di dalam beberapa teman bahkan. Dan saya belajar dari hal itu bahwa saya nggak boleh. Saya nggak ingin seperti itu. Meskipun teman-teman saya ini mungkin bukan pendeta, mereka adalah orang-orang yang punya jabatan, mereka punya uang, mereka memiliki sebuah status yang tinggi. Kadang-kadang memperlakukan orang itu kurang pantas, terutama juga di restoran. Ya, cara ngomong sama pegawainya, cara ngomong sama pelayannya, cara ngomong sama cleaning service-nya. Kita harus bisa menghargai semua orang. Jangan sampai kita menganggap, oh mereka orang yang nggak punya, maka saya nggak mau menghargai. Bapak Ibu, ayo kalau kita mau punya karakter yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kita belajar dari perwira ini di mana dia bisa menghargai semua orang. Doa saya mulai hari ini itu menjadi sebuah tekad kita sama-sama. Kita membangun budaya menghargai. Jadi kalau kita di kantor, misalnya di tempat kerja, ayo kita hargai semua orang. Saling menyapa, itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Kita saling nyapa, jangan buang muka. Jangan kita gak mau nyapa kanan kiri. Mungkin kita gak suka sama si A, mungkin si A pernah konflik sama kita terus kita gak nyapa, gak boleh. Kita harus menyapa, kita harus baik, itu namanya menghargai. Saya pun, ada orang pun yang mungkin konflik dengan saya, ada orang yang gak enakan sama saya pun juga akan menyapa, saya pun juga akan senyum. Kenapa? Karena itu adalah menghargai. Saudara, saya percaya saudara yang menghargai orang, nanti saudara itu pasti dihargai. Ya, kalau saudara itu bisa menghargai orang, nanti Tuhan juga akan honor you, Tuhan juga akan menghargai saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Dan Tuhan memperhatikan itu semuanya. Doa saya, semua jemaat doa pagi yang mengikuti siaran ini pulang, mohon maaf udah di rumah ya, tetapi selesai ibadah ini, kalau ketemu sama pembantu, ketemu sama supir, ketemu sama orang-orang di luar sana, sebentar lagi kita akan kerja, ayo ya, nanti saudara masuk di kantor atau saudara di mall ketemu sama cleaning service, ayo kita hargai mereka minimal dengan menyapa, minimal dengan senyum. Ya, nggak harus kita ngajak ngobrol, enggak. Tetapi kita minimal kita berkati mereka dengan senyuman kita. Kalau perlu ya kita juga kasih berkat untuk mereka Bapak Ibu Saudara, karena itu sangat berharga. Ya, saat kita bisa menjadi berkat untuk mereka itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang pelit. Nah, sekarang yang kedua dikatakan di situ ada seorang perwira. Oke, kita lihat di ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu hal yang luar biasa. Ya, bahwa dia bukan hanya dihargai, tetapi dia adalah seorang yang bisa dihormati. Nah, ini penting sekali. Jadi yang pertama, dia orangnya bisa menghargai orang. Yang kedua, dia punya karakter apa, dia yang bisa dihormati. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya dengan baik. Dia menjaga sikapnya dengan baik, dia menjaga hubungan dengan baik. Ya, dia bisa honor people and people can honor him. Orang bisa menghargai dia, orang bisa menghormati dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada orang itu yang menghormati karena status. Orang yang menghormati kita itu karena mungkin kita punya jabatan di atasnya. Tetapi apakah kita benar-benar bisa dihormati atau kita bisa dapat respect dari orang yang tanpa dipaksa. Nah, itu yang saya maksud dari perwira ini. Dia datang kepada yang namanya tua-tua Yahudi dan minta kepada mereka untuk panggil Tuhan Yesus. Saudara, gini, semestinya gak ada hubungannya perwira ini sama tua-tua Yahudi untuk suruh-suruh. Memang bisa nyuruh, kenapa? Karena bisa diancam untuk dibunuh orang-orang tua-tua Yahudi ini. Tetapi kalau kita lihat dari alur ceritanya, dikatakan kalau sampai di ayat 4 dikatakan mereka datang kepada Yesus dan minta tolong. Artinya gak ada pemaksaan. Artinya mereka benar-benar mau nolong orang ini. Kenapa? Karena dia orang yang bisa dihormati. Dia orang yang bisa jaga hubungan. Dia orang yang bisa menjaga perkataan. Dia orang yang bisa baik kepada semua orang. Dia orang yang bisa menolong siapapun yang membutuhkan. Saudara, itulah cara saudara dan saya bisa dihormati. Dihormati oleh orang bukan kita memaksa orang, ayo kamu hormati aku, kamu harus tunduk sama aku. Enggak. Semakin saudara dan saya kita marah, lalu kita menuntut orang, oh kamu harus hormati aku, awas kamu gak hormati aku. Semakin kita kehilangan rasa hormat dari semua orang. Saudara, saya gak pernah
marah kalau saya nggak disapa. Saya nggak pernah marah kalau saya nggak dianggap. Kenapa? Karena saya merasa, oh ya udah, it's okay. Mungkin itu masalahnya orangnya, atau mungkin saya nggak cukup membangun hubungan dengan mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap memberanikan diri, saya tetap membuka diri saya, untuk saya makin dekat, saya makin kenal. Supaya apa? Supaya saya bisa membangun hubungan yang baik. Dan dimulai dari hubungan yang baik, orang akan punya rasa hormat. Dibangun dengan apa? Dengan kita baik sama orang tanpa kita minta imbalan. Di situ kita akan memenangkan rasa hormat dari orang. Nah, orang-orang tua-tua Yahudi ini bisa sampai mereka disuruh datang kepada Yesus. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati, mereka sangat menghargai perwira ini. Kenapa? Karena saya yakin di dalam kehidupannya dia membangun sesuatu yang sangat baik dengan orang-orang Yahudi ini. Dengan apa? Ya nanti kita akan baca. Dan kita udah baca bahwa mereka membangun rumah ibadah, mereka dia mengasihi orang-orang Yahudi. Dengan cara itu kita bisa memenangkan hatinya orang. Ya, jangan bilang, oh saya nggak butuh siapa-siapa. Dalam hidup ini kita butuh semua orang. Ya, kita butuh sesama kita. Jadi sekaya-kaya kita, sehebat-hebatnya kita butuh semua orang. Karena itu pastikan bahwa kita ini bisa dihargai sama orang, kita bisa dihormati. Dengan apa kita juga bisa jaga sikap kita. Kita juga bisa jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita nyakitin orang. Kadang-kadang karena perkataan kita bisa kehilangan respect dari orang. Ya karena perkataan kita terlalu jujur kadang-kadang juga bisa. Ya kadang-kadang karena perkataan kita mungkin nyinggung orang tanpa kita sadari. Nah kadang-kadang hal-hal kayak gitu bisa membuat saudara dan saya ini pada akhirnya kehilangan hormat dari semua orang. Perwira ini sangat bagus. Dia dihormati sama teman-temannya yang nanti kemudian akan bicara dengan Yesus. Dia dihormati sama tua-tua Yahudi. Dan saya rasa itu patut kita contoh. Dengan apa yang kita bisa, gak harus kaya ya, gak harus punya jabatan. Tapi kita bisa dapat respect dari orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir. Dikatakan di ayatnya yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu Saudara, ini karakter yang sangat bagus yang dimiliki oleh orang ini, yaitu dia cinta Tuhan. Ya, sama-sama tulis di live chat, cinta Tuhan. Jadi orang itu kalau udah menghargai orang, bisa dihargai dan cinta Tuhan. Oh, saya percaya bahwa orang itu akan menerima banyak berkat, mujizat, pertolongan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sama seperti yang kita lihat di dalam kehidupan orang ini. Bayangin semua orang di sekitarnya menganggap bahwa dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Patut dihormati, patut dihargai. Dan saya berdoa bahwa kita bisa jadi seperti pria ini. Kita bisa jadi seperti perwira ini, dimana bukan hanya iman kita besar dengan apa kita menunjukkan kasih, tapi kita juga bisa dihormati orang, kita bisa menghargai orang, dan kita cinta Tuhan. Orang ini membangun rumah ibadat, orang ini apa? Mengasihi bangsanya Tuhan, bangsa Yahudi, dan itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Karena siapa yang mengasihi rumah Tuhan, mengasihi anak-anaknya, mengasihi umatnya, adalah orang yang mencintai Tuhan juga, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan doa saya, saudara bisa melakukan itu juga di dalam kehidupan saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Biar firman ini kita lakukan, 3 karakter ini masuk di dalam hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita. Yang mau katakan amin. Tudungkan kepada saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami hari ini diberkati, kami hari ini menerima firman yang menguatkan kami, yang mengingatkan, menegur kami, dan yang tentunya bisa mengubahkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa Jumat besok udah Jumat Agung dan Minggu besok Paskah ya, dari sekitar Surabaya, dari seluruh Indonesia. Ayo saya undang saudara bisa datang Paskah ini dan Jumat Agung ini untuk merayakannya bersama-sama dengan kami di GSJS di SCC Pakuwon Mall Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.